menyikapi informasi tentang kematian. Nah, kan tiap orang berbeda meresponnya. Ada yang begitu mendapatkan info langsung dia Khawatir, cemas, ya, takut, cemas. takut, cemas, khawatir, dan ditambah lagi dengan angka meningkat. Semakin tinggi, semakin cemasnya tinggi terus saja. Sehingga ketika malam hari dia terjadi insomnia, nggak bisa tidur. Sebetulnya sistem imun kita itu sudah Allah ciptakan sejak lahir ya. Artinya di tubuh kita ini sebetulnya sudah ada sistem imunitas tersebut, namun diri kita sendiri yang tidak menjaganya. Jadi kalau misalnya tadi ada faktor luar dan faktor dalam, nah kita sendiri yang tidak mengetahui mungkin ya, bisa jadi teman-teman semuanya memang nggak paham gitu, belum paham. Atau memang kalau sudah paham tetapi mengabaikan gitu. Bagaimana kita bisa menjaga imunitas kita? Memang betul sih Pak. Apa ya kalau kita berbicara ini kan kita temanya solusi tuntas ya pengobatan mandiri gitu ya. Jadi pada hakikatnya itu ketika kita menyimpulkan bahwa penyakit itu diakibatkan atau muncul ketika imunitas kita kan rendah gitu, atau artinya kita tidak bisa menjaga imunitas kita gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke kita ya Pak ya. Apakah kita bisa menjaga imunitas kita yang sudah ada sistemnya di dalam organ tubuh kita, atau kita sendiri lalai gitu sehingga imun kita menurun dan inilah yang menjadi penyebab munculnya penyakit. Iya. Jadi kalau kita ingin tahu penyakit, kita telusuri dulu ya, asbabnya tuh apa. Akarnya ya. Nah, iya. Nah kan kita kadang-kadang nih manusia terpancing dengan cabangnya. Betul, yang diobatin cabang, akarnya nggak diselesaikan. Ya. Padahal kalau misalnya kita menyelesaikan akarnya itu udah tuntas tuh. Artinya akarnya cabangnya juga udah pasti selesai lah gitu. Tapi kalau kita menyelesaikan cabang belum tentu karena akarnya belum terselesaikan gitu ya Pak ya. Oh iya, contoh begini. Ketika kita mendengar tentang begitu besarnya angka kematian sebab COVID. Ya. Ini kan dari luar informasinya. Nah, terus bagaimana kita seorang diri ini menyikapi itu, ya, menyikapi informasi tentang kematian. Nah, kan tiap orang berbeda meresponnya. Ada yang begitu mendapatkan info langsung dia khawatir, cemas, ya, takut, cemas, khawatir, dan ditambah lagi dengan angka meningkat. Semakin tinggi, semakin cemasnya tinggi terus saja. Sehingga ketika malam hari dia terjadi insomnia, nggak bisa tidur. Ya kan? Nah, ini berhari-hari begitu. Nah, justru itu yang akan menurunkan imunitas ya Pak ya? Sudah barang tentu kalau sudah cemas tinggi, ya, ketakutan tinggi, ya, maka di sana kan yang namanya hormon adrenalin kan meningkat. Ya. Apa yang dihasilkan di sana tentu kan gula tinggi di sana. Ketika gula tinggi dikuras tinggi, ya yang terjadi apa? Disharmonis terkait dengan masalah ya sistem hormonnya ada. Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimanakah kemudian kita cara menyelesaikannya? Ya ada dua cara tadi. Pertama, kembali ke kita lagi, ya. Nah, bagaimana menyikapi ini secara benar? Apa yang kita gunakan alatnya? Alatnya ilmu tentang tadi bahwa keimanan terhadap takdir itu harus kita kuatkan. Artinya apa? Kematian tidak akan pernah mendatangi seseorang sebelum takdirnya. Nah itu. Sehingga kita solusinya kita minta sama Allah. Dengan doa Allahumma afini fi badani, Allahumma afis sami, berdoa. Yang kedua, tentu dengan keahlian kita yang lain, katakan dengan keahlian sujok yang kita miliki, kita bisa melakukan treatment untuk menaikkan apa? Energi kita. Ya. Nah,
gunakanlah yang sederhana, koresponden. Nah, terkait dengan masalah takut, cemas, khawatir itu kan biasanya tidak lebih daripada organ-organ yang berkaitan dengan organ tubuh kita. Gitu. Maka coba kita treatment di koresponden, umpamanya di sana ada lambung, ada limpa, ada hati ya. Coba kita Kita stimulus. Kemudian jantungnya juga, kemudian paru-paru kita stimulus juga dengan SIM koresponden. Nah, itu bagi yang memiliki keahlian. Bagi yang tidak bagaimana? Nah, disinilah bagi yang tidak punya kemampuan ini, keahlian ini, maka berbeda hasilnya. Ya, tentu sistem imun yang pertama tadi yang punya pengetahuan cukup keahlian, dia akan tetap stabil karena nggak terganggu. Tapi yang tidak punya keahlian, misalnya tentu akan memiliki satu penurunan anti imun, kalaupun sakit tidak terlalu berarti. Nah, kan begitu ya. Jadi kalau ingin kita melakukan sesuatu yang tuntas, ya pertama ya kita harus memiliki pengetahuan yang cukup, ya, yang cukup memadai tentang kesehatan kita sendiri. Kelirunya kan kita hari ini kan kesehatan kita diserahkan kepada orang lain. Seperti kepada dokter ya. Dokter juga terbatas. Apalagi sekarang. Nah, solusinya adalah ya, tingkatkan keilmuan, keimanan, keahlian, keterampilan. Nah, ini umpamanya ikut pelatihan-pelatihan sujok akar. Nah, ini sujok ini sesuatu yang sangat mudah dipelajari. Ya. Sehingga dengan demikian tuh ibarat seorang tentara yang ketika akan menghadapi musuh, itu memang cukup mentalnya dan punya keahlian menggunakan persenjataan dan cukup amunisinya. Sehingga musuh pun ketika mengetahui hal itu dia akan mundur setahap demi setahap.